Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini saya akan melanjutkan bagaimana mengintegrasikan layanan Payment Gateway Midrange dengan Laravel dengan aplikasi SPP online kita. Yang pertama kita akan mengurus dulu masalah nomor tagihan ya, atau order ID kemarin. Kalau kita lihat Payment Gateway seperti Midrange itu dia butuh order ID. Nah, kalau kita mau buat order ID, sebenarnya biar tidak terlalu rumit, kita ambil saja berdasarkan nilai ID-nya, ya. Tapi nanti kita akan tambahkan prefix di depannya. Oke, saya langsung saja. Saya akan buka tagihan.php. Kemudian di sini saya akan tambahkan satu function, namanya adalah get nomor tagihan. Kemudian di sini saya return SPP misalnya. Ini sebenarnya bebas, ini mengganti yang UHD ini ya. Kalau UHSD ini kan Uswatun Hasanah SD ya kemarin. Nah, ini bebas nih. Misalnya SPP SD baru ID-nya ya, baru ID-nya titik dis ID. Misalnya kita kan ada apa namanya, beberapa aplikasi, misalnya selain SPP nanti ada pembayaran lain-lain. Nah, itu makanya kita buat prefixnya seperti ini. Pemisahnya boleh pakai strip, boleh pakai slash ya. Oke, kemudian di sini ini kita ganti, berarti ini kita hapus di tagihan show ya, tagihan show untuk wali. Kemudian di bagian ini kita buat get nomor tagihan. Oke. Oke, udah bener. Kemudian coba kita refresh. Oke, sekarang ini muncul SPP SD 371 ya, 371. Oke, ini udah selesai. Nah, nanti inilah yang akan kita kirim datanya ke Midrange. Kemudian total pembayaran nanti 220 ini plus biaya apanya ya, biaya administrasinya. Jadi biaya administrasi kisaran 4.000, berarti nanti total tagihan ditambahkan 4.000. Oke, saya langsung saja, berarti kita menuju ke bagian bawah tabel total pembayaran. Nah, di sini nih kita mau tambahkan informasi di sini. Misalnya kita buat H3 pembayaran apa namanya? Pembayaran otomatis. Oke. Kemudian kita coba lihat tampilannya dulu. Kayaknya terlalu besar. H5 ya, Pak. Oke, ini udah muncul pembayaran otomatis. Di sini mungkin kita gunakan B alert dulu biar tampilannya agak sedikit bagus. Oke, sini pembayaran otomatis. Kemudian kita buat deskripsi di sini. Pembayaran otomatis menggunakan pihak ketiga. Anda akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 4.000 misalnya ya, Rp4.000. Oke. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya tidak mau ada payment gateway di SPP ya, karena agak, kecuali kayak pesantren mungkin masuk akal ya. Tapi kalau SD itu SD yang tiap hari siswanya datang, orang tua kan tinggal titip uang saja sama anaknya kan, ngapain mesti kena potong 4.000 misalnya. Oke, kita lanjutkan nih. Teksnya kita kasih, ini kita copy saja teksnya. Oke. Pembayaran otomatis menggunakan pihak tiga, Anda akan dikenakan bikin sudah. Nah, nanti di bawahnya baru kita masukkan tombol kemarin. Tombol kita lihat di payment index kita kemarin. Nih, payment index. Oke, kita kemarin ada buat tombol total input. Nah, ini tombol pay. Oke. Nah, ini dia nih. Bayar sekarang misalnya. Kita kasih kelasnya BTN primary. Oke. Nanti ketika diklik pay button ini,
dia akan request ke, nah kita buat controllernya itu kalau kalian sudah lihat video sebelumnya itu saya copy paste saja dari payment controller ini, saya simpan nama barunya itu misalnya pembayaran midrange. Oke, jadi namanya pembayaran midrange controller. Kita ganti namanya jadi pembayaran midrange controller. Oke, udah selesai. Kemudian ntar kita mikir dulu nih. Ini sudah, oh ini nanti kita copy nih. Kita buat rutenya web.php, kita lihat di Wali ini dia. Nah, kita buat rute resource pembayaran midrange di sini, berarti controllernya pembayaran midrange controller. Oke, simpan, ini boleh ditutup. Nah, berarti di payment ini kita copy JavaScript kita kemarin. Kalau jQuery kan kita udah ada ya, berarti tinggal kita copy saja ini nih JavaScriptnya nih. Ini di copy sampai sini. Oke, saya buka tagihan show. Ini kita pastikan di mana bagusnya nih. Di atas boleh, di bawah boleh. Saya pastikan di atas, tapi saya buat section dulu, namanya JS ya. Kemudian saya pastikan dia di sini. Oke. Lalu di snit Wali kita klik. Ini sudah ada nih, yield.js nya sudah ada. Jadi yang saya ketik dalam section JS itu akan muncul di yield.js ini. Oke, ini saya tutup. Kalau tidak ada berarti pastikan kalian sudah menambahkan yield ini ya, di bagian paling bawah nih saya tambahkan nih sebelum tutup body ya. Oke, ini sudah. Jadi begitu tombol pay button diklik, dia akan mengirim order ID. Order ID ini URL-nya, nah URL-nya kita ganti. URL-nya itu boleh kita tulis rute saja di sini, atau kita tulis pembayaran midrange tanda tanya. Ini bukan order ID, tapi kita buat tagihan ID berdasarkan, nah kita tidak perlu total ya, tidak perlu total, cukup tagihan ID saja. Nah, tagihan ID ini berdasarkan URL-nya ini 371, berarti request 371 seperti ini. Kita coba dulu. Oke. Kemudian dia akan menuju ke pembayaran midrange ini ya. Oke, dia bawa di sini bukan order ID tapi tagihan underscore ID. Nah, ini berarti kita tidak perlu nih. Ini berarti jadinya seperti ini saja. Sorry, boleh buat kondisi seperti ini. Kemudian ini kita injek saja requestnya. Oke, biar gampang nanti di sini ya. Request fillet tagihan ID. Nah, jika request berisi tagihan ID, maka di sini baru kita buat request tagihan ID. Totalnya tidak perlu kita kirim nih, totalnya kita hapus saja. Oke, karena order itu sebenarnya yang kita buat ini berdasarkan ID saja. Total itu nanti kita cari ya. Oke, sebentar kita lihat dulu kodenya. Ini sudah pembayaran midrange tagihan ID sama ini bukan 371. Sorry, salah ini. Ini harusnya berdasarkan variabel ID saja. Atau ada variabel tagihan enggak sih di sini kemarin saya lupa. Oh, ini tagihan ya. Berarti dolar tagihan ID. Jadi kita kirim tagihan ID itu ke sini. Nah, totalnya kita buat 0 dulu saja biar ada error. Oke, udah selesai. Baru kemudian di sini sebelum kita buat snapnya, kita cari dulu total tagihannya. Ya, kita buat dulu tagihan sama dengan tagihan find or fail berdasarkan ID. Ini sebelum kita find or fail, saya tuh maunya where dulu. Kita lihat harusnya tuh berdasarkan tagihan milik Wali ya. Nah, ini dia nih.
Nih kita copy aja nih, copy. Oke, kemudian kita pastekan di sini tadi nih. Oke, di sini dia. Jangan lupa ini diimpor ya, Ctrl LTI. Oke, kemudian kita mau menghitung totalnya. Berarti tagihan sumnya itu ke jumlah tagihan ya. Saya lupa nih, kita projectnya udah lama. Ada namanya tagihan itu total kalau saya tidak salah. Nih, ini kan masih kita sum nih. Kita bisa lihat di sini di model tagihannya, kita lihat harusnya itu sudah ada total pembayaran. Tagihan details, pembayaran, user, nah ini dia nih, total tagihan. Jadi harusnya sudah ada total tagihan. Jadi di sini tinggal kita buat, tidak perlu di sum lagi seperti ini. Jadi total tagihan sama dengan oke. Nah, ini kita mau tambahkan misalnya biaya administrasi. Tinggal kita buat di sini biaya administrasi sama dengan 4.000. Ini sebenarnya bisa dibuat di settingan ya. Oke, ini saya biar ringkas saja, biaya administrasi. Oke, nah baru kita kirim dia ke midrange-nya. Kita udah dapat total seperti ini. Oke, sekarang kita coba tampilkan inspect-nya biar kelihatan kalau ada salah di JavaScript. Konsul. Oke, ini tidak masalah. Sekarang saya coba klik bayar sekarang. Oke, wah ini error dia. URL-nya saya kurang pembayaran midrange not found. Kenapa pembayaran? Harusnya ada wali murid ya. Kayaknya saya salah URL di sini. Di JavaScript harusnya ada wali murid. Ya kan? Wali murid / pembayaran tagihan. Oke. Kita ulang, klik lagi. Oke, ini udah muncul. Sekarang totalnya udah muncul 224.000. ID-nya nih masih salah, order ID-nya ya. Kita ganti dulu order ID yang kita kirim ke midrange-nya. Kita buka pembayaran midrange, lalu ID ini berarti tagihan get nomor tagihan gitu. Oke, simpan. Kita coba lagi. Oke, sudah selesai. Nomor tagihan sudah oke. Sekarang kayaknya videonya jadi kepanjangan ya. Nanti kita akan buat cek otomatis ya. Jadi ketika dia udah bayar, dia harus cek otomatis. Nanti akan saya buat lagi di video berikutnya. Jadi untuk sekarang kita sudah buat tombol ini saja dulu. Oke, videonya saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini saya menambahkan yang namanya callback function ya. Jadi Snap itu dia punya callback function di bagian Snap P-nya ini. Di sini kita lihat di dokumentasi midrange-nya, dia punya beberapa nih. Kita butuh on success ya. Kita butuh on success. Saya copy atau kita buat saja sih sebenarnya bisa nih. Jadi di sini koma, buka kurung, kemudian on success. Nah, seperti ini. On success, kemudian kita redirect dia ke halaman yang sama dengan tambahan informasi plus kutip cek sama dengan true. Nah, kita coba dulu. Jadi nanti kalau pembayarannya sudah berhasil dilakukan, di sini dia akan kembali ke halaman yang sama, tapi URL-nya nanti ada tambahan check true ya, seperti itu. Oke, kita klik bayar sekarang, kemudian kita lihat dulu nih, ada yang salah kayaknya di kode kita. Oops, ini on success-nya error. On success-nya tuh S-nya kayaknya huruf besar. On success, kita coba. Oke, sudah. Kita coba klik. Oke, udah muncul. Kemudian di sini saya pilih BCA saja yang gampang, pembayaran transfer.
BCA, kita copy. Nah ini sama nih, kita coba ya, seolah-olah kayak kita bayar gitu. Kita klik BCA simulator. Aduh, internet saya kayaknya bermasalah. Oke, kita masukkan nomornya nih. Kalau orang bayar ya, kita simulasikan saja. Oke, dia klik. Oke, pembayaran berhasil. Kita lihat di tampilan kita. Tadi ya, yang kita harapkan adalah dia redirect ke halaman yang sama. Oke. Nah, ini dia nih. Cek sama dengan true ya. Nah, ketika ada cek sama dengan true di sini, kita buat semacam fungsi untuk ngeceknya nanti. Jadi ada fungsi untuk ngecek benar nggak sih sudah true. Kalau sudah benar true, maka nanti kita akan update data kita bahwa pembayaran sudah berhasil ya. Kalau tadi kan berhasilnya kan versi midrange ya. Nah, kita mau mengupdate juga. Kalau sekarang kan status tagihannya kan masih belum bayar nih yang ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ini di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.